saya percaya ekonomi Indonesia kayak SUS, kayak Nike gitu. Yes. 2020 turun, makanya government harus turun tangan. Yes. 21-22 itu namanya recovery. Ya. Recovery itu investment sekarang. Yes. Ini waktunya swasta yang masih punya duit harus invest. Karena itu ada undang-undang cipta kerja. Yes. Government tidak boleh lepas, harus naik recovery. Nah, di sini namanya relief, Pak. Ya. Relief. Jadi relief 2022 sampai 2025, disinilah peranan consumer spending itu balik. Jadi Pak Jenderal Gani Warsito, Kepala BNPB kebetulan mampir kantor saya di Jakarta 3 hari yang lalu. Sehari sudah Ibu Gubernur Jawa Timur mampir juga 2 jam. Saya tanya, Pak, kalau 2022 gimana? Endemi sudah. Jadi kita harus hidup bersama COVID. Yes. Nah, jadi berarti ekonomi harus jalan, tapi dugaan saya 23, 24, 25, 3 tahun ini, terutama 21, 22 mesti transformasi, Pak. Ya. Kalau di sini adaptif, PPKM kaget toh, buka tutup. Kalau sekarang nggak bisa, mesti punya tujuan sudah. Yes. Ya, jadi tidak bisa cuma kesehatan sambil ini. Dan terakhir 25-30 ini namanya rise. Yes. Unrise ya. Naik lagi. Yes. Jadi ini adalah relief, recovery, relief, dan rise, Pak. Rise. Yes. Jadi rise itu akhirnya 2030 itu SDG, Pak. Dan generation Z itu produktif, punya duit, duit. Jadi dunia ini akan lebih ditentukan oleh generasi Z. Generasi Z sekarang baru mulai kerja, baru mulai buka startup, banyak yang gagal, masih mahasiswa. Tapi 2030 Indonesia dalam rangka menuju Indonesia 2045, emas 2045 itu akan rise di sini. Inilah ekspor, Pak. Yes. Tahun ekspor itu menurut saya akan betul, bukan sekarang nggak boleh ekspor, harus mulai. Yes. Ekspor, hilirisasi apa itu harus mulai sekarang. Tetapi 2025 ekspor itu harus bersama importnya. Kalau tanpa import nggak bisa ekspor. Itu harus menjadi driver ekonomi. Biasanya kan consumer, Pak, yang kuat. Tapi kan belakangan ini kan government karena lagi kaget 2020. Sekarang mestinya investment. Investment bisa mengambil alih. Nanti motor ketiga adalah motor consumer spending, balik lagi menurut saya awal 23, 24, 25 sampai akhir 25 dan 25 sampai 2030 itulah tahun keemasan ekspor Indonesia. Saya pikir begini ya, ada peribahasa mengatakan bahwa seorang pahlawan tidak melihat asal-usulnya. Yang terpenting gini, suatu keadaan yang serba minim pasti membuat saya minder. Ya, pasti. Saya minder sampai saya dewasa masih minder. Sekarang tinggal sikap kita nih, attitude hidupnya. Kalau kita bisa merubah minder menjadi suatu motor, ya, yang bisa mendorong kita lebih maju. Kita tidak hidup dalam kepahitan, bitterness, ya. Kita tidak tenggelam dalam mengkasihani diri bahwa dunia tidak adil, Tuhan tidak adil. Kita tidak tenggelam di sana. Tetapi kita justru mampu merubah bahwa ini adalah motor yang baik, memberi kita dorongan. Coba Anda pikirkan ya Pak Hermanto. Saya waktu sekolah di SMP Cungcung. Itu murid-murid itu satu kelas saya itu anaknya wali amanat. Wah, kita naik sepedanya bukan sepeda rally lagi, sepeda yang kosongan. Kita cuma tinggal rem-remnya pakai karet, cet gitu. Tapi anak-anak itu sudah pakai Fiat 1100, pakai Mercy 180. Pasti minder. Ya, betul. Pasti minder. Tapi kalau saya teliti kembali sekarang mereka di mana? Saya perhati mereka di mana. Mereka rata-rata susah. Jadi sikap ini penting, sikap hidup positif ya. Artinya sesuatu yang susah harus dijadikan dorongan, harus dijadikan positif ya, encouragement bahwa Anda bisa kerja lebih keras, Anda tidak main-main dalam hidup. Ini tidak bisa dibuat main-main. It's a serious thing hidup ini karena after all you tidak hidup aja karena love, tapi ada responsibility. Maka itu Pak Hermanto saya bagi manusia sebagai 4 tahap. Satu, manusia itu manusia barat, itu menurut saya paling rendah. Kenapa? Orang barat itu mengatakan ini, be yourself, jadilah dirimu.
Jadi, yuk sedang hobinya apa? Saya hobinya seneng main-main, ya udah jadian aja. Saya seneng biola, saya seneng ini. Kalau saya enggak. Saya ada putri nama Grace. Dia dari kecil tuh seneng nonton film. Dia besar itu pengen jadi sutradara. Jadi waktu dia sekolah di Berkeley ya, saya terus mikir. Saya tanya bintang film ini, penyanyi ini, film apa, dia semua tahu. Saya lagi mikir, mungkin dengan malam nggak tidur. Oke, one day dia lulus sekolah. Saya panggil dia, Grace, ini papa ada usaha, you pegang ini. Nggak mau sebab. Hobi saya bukan itu. Oke. Jadi hidup yang paling rendah manusia itu hidup atas hobi. Nah, saya bilang Grace, Nurbakin tidak bisa tawar-menawar sama saya. You do it. Karena saya tahu one day dia akan menyesal kalau dia ikutin be yourself. Naik ke tingkat lebih tinggi, tingkat 3. Hidup itu bukan karena saya senang atau tidak senang. Hidup itu karena tanggung jawab. Tadi bicara saya tanggung jawab keluarga daripada Afia. Mungkin saya nggak hobi. Mungkin saya tidak hobi buka pabrik cat. Saya tidak punya hobi jadi orang melarat, tapi I have to work. Ya, karena ada tingkatan lebih tinggi, tanggung jawab. Saya harus melihara keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya harus jaga. Dan I like it or I don't like it, I have to work. Naik ke tingkat 3. Tingkat 3 karena you kerja keras. Satu hari Pak Hermanto jadi ahli di catnya. Afia itu paling top di Jawa Timur, Indonesia Timur mungkin Indonesia. You naik tingkat lagi menjadi tingkat 2. You are outstanding di bidangnya. Karena you kerja keras, karena you tanggung jawab, karena you kerja, meneliti, mau keluar tingkat, satu hari sukses. Tapi masih bukan paling atas. Paling atas itu manusia hidup karena visi. Karena visi. Visi itu bukan bisikan dari Tuhan, malam-malam kasih mimpi, itu omong kosong. Visi itu karena Anda mendalami hidup ini, Anda tanggung jawab. Anda melihat 100 langkah dari orang lain, cuma lihat 10 langkah. Dan 100 langkah itu visi. Dan visi ini akan kontrol hidup Anda sampai Anda terakhir. Jadi kita hidup ini bisa kacau balau ya Pak Hermanto, karena pertama tidak punya visi hidupnya, kedua adalah dia tidak jelas perbedaan antara tujuan hidup dan proses hidup, dia tidak jelas. Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup, menjadi bapak presiden bukan tujuan hidup, menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Itu hanya proses yang dipakai. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Itu visi. Jadi kalau saya mau jadi presiden bukan karena tujuan hidup saya hanya memanfaatkan jabatan presiden untuk membawa kesejahteraan untuk bangsa ini. Membawa kesejahteraan bangsa ini itulah tujuan hidup. Saya di keluarga, saya menjadi orang kaya di Surabaya. Saya dengar Pak Hermanto sekarang adalah orang kaya di Indonesia Timur. Tapi ingat, bukan tujuan hidup. Tujuan itu adalah you create suatu value, nilai yang mana nilai itu bermanfaat untuk begitu orang banyak. That is the vision of life. Dan ingat para pemirsa, hanya orang yang punya visi yang bisa merubah dunia ini. Luar biasa sekali. Kalau Bapak lihat ya, banyak orang bilang gini, si Gema tuh penemu astronaci. Kalau ilmunya hebat ngapain ya masih buka kelas, masih ngajar dan seterusnya. Sering, betul. Ya. Nah. Apalagi tadi itu 2.000 ke 5 juta, itu 2.500 kali lipat. Selama 8 tahun. 8 tahun. Nah ini next 8 tahun kalau 5 jutanya bisa saya kali 2.500. Nah, enggak ini kalau saya kali lagi. Dikali lagi kan. Orang kan selalu mikir linear. Tapi 5 juta tadi itu sebenarnya saya udah parkirin di Bank BRI. Saya pindahin. Nah prinsipnya adalah kenapa lu masih ngajar, ya kan? Kenapa lu katanya udah hebat? Pertanyaannya adalah saya bukan trader. Saya ini adalah tradepreneur, saya entrepreneur. Dan di bisnisnya Astronaci itu saya seorang CEO dan saya dapat gaji. Saya bisa trading sebagai wealth pribadi saya juga kelola buat supaya company growth ada dari investing division ya. Terus saya juga ilmu yang saya punya dijual dalam bentuk DVD, dalam bentuk video, dan itu semua earningnya bagus. Sehingga saya mempersiapkan in the next 5 years go public. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang sebenarnya value-nya udah kita mulai persiapan sebenarnya. Makanya saya melihat terinspirasi dari TenCorp, dari Cleo-nya dulu, terus kemudian Bapak ada plan nanti IPO induknya misalnya. Ya saya rasa itu cara yang brilian dan kami-kami yang masih muda justru mengekor nih. Oleh karena itu saya katakan kalau melihat saya sebagai seorang trader dan penemu apapun itu, salah kalau melihat bahwa saya harus 100% trading, karena saya juga melihat setiap kali saya trading bisnis saya berantakan nih kalau saya punya habit liatin terus kan. Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa kita semua pengusaha multiple source of income, salah satunya adalah melalui
pasar modal, dan jangan sampai ini yang merusak core bisnisnya. Dan core bisnisnya si Gema apa? Ya Astronaci as a research company gitu, dan we are doing IPO sama lah di investment banking. Nah, itu Pak, jadi kita bagaimana ngeblend, dan kita bersyukur people loves Astronaci. Mulai dari 5 tahun terakhir mereka tahu bahwa ini adalah campaign yang kita bawakan, bahwa we are not doing trading for living, tapi kita menggunakan pasar modal untuk mengimprove semua aset atau apapun bisnis yang kita punya. Jawabannya usaha apapun yang Anda mau dalami disesuaikan dengan zaman, nasabah butuhnya apa. Jadi saya nggak bilang ada industri, ada apa yang lebih bagus atau enggak ada. Sesuaikan dengan talenta Anda, dengan garis tangan atau apa, terserah. Asal Anda memang mau dalami dan memang disesuaikan dengan zaman, kebutuhan nasabah hari ini apa, ada opportunity. Anda harus bisa identifikasi apa kerepotan hari ini. Jadi usaha apa yang bagus tadi, yang banyak repot. Apa yang Anda bisa identifikasi, oh ini orang repot dalam pengiriman barang tertentu, wah orang repot begini. Nah Anda mau dalami, mau cari solusinya apa, nah itu usaha bagus. Terserah usahanya apa. Asal Anda mau repot, mencari kerepotan, cari solusinya. Dan ini apa yang mesti dimiliki oleh para pebisnis pemula atau startup itu untuk mendapatkan pendanaan dari BCA ya? Untuk mendapatkan, kita bedakan. Untuk mulai usaha butuh modal. Dasar. Modal dasar itu perbankan nggak cocok. Itu butuh dari ya uang sendiri, keluarga atau teman-teman atau angel investor atau apapun juga. Memang itu equity kita bilang ya, modal dasar. Tapi kalau mau mendapat dari bank, kunci ada cash flow. Ketika Anda sudah mulai sebuah mock-up bisnis apa, dan mulai ada nasabah, dan mulai ada pembayaran, ada revenue, ada cash flow, satu. Lebih bagus lagi mulai ada namanya aset. Aset yang memang ada market value, apakah itu tanah bangunan, biasanya umum tanah bangunan, emas lah, apapun juga, yang memang ada marketnya. Sehingga kalau ada apa-apa itu mengamankan yang minjemin uang, cuman dasarnya itu udah tambahan. Tapi yang paling dilihat apa? Karakter. Paling dilihat tetap karakter. Karakter Anda dan background keluarga Anda. Jadi tolong pastikan kalau Anda ada keluarga, pastikan juga baik. Karena orang akan melihat siapapun, bank atau siapapun mau kasih uang, investor, dia akan melihat ini keluarganya baik atau enggak. Lingkungannya baik atau enggak. Anda pernah ada histori apa atau yang menipu orang, nggak gagal bayar atau apa atau tidak. Jaga citra Anda, jaga kepercayaan, jaga integritas itu. Cashless itu jauh menguntungkan, jauh lebih menguntungkan. Pertama, akan mempercepat proses transaksi karena tidak ada artinya punya jualan online, ya, marketplace atau jual di Instagram, jual di Facebook, begitu tidak ada artinya kalau tidak ada alat pembayaran elektronik. Jadi cashless itu akan membantu mempercepat. Yang kedua, itu akan lebih baik karena tidak ada uang palsu di situ, ya. Nah, tidak ada uang palsu. Yang ketiga akan membuat ekonomi juga lebih efisien karena BI tidak bisa menghemat biaya untuk cetak uang, begitu ya. Nah, jadi akan lebih menguntungkan. Nah, pelaku-pelaku usaha juga akan bergerak lebih cepat dan akhirnya transaksinya menjadi lebih murah. Saya kasih contoh Pak, begini ya. Ini kejadian kira-kira 5-10 tahun yang lalu ketika saya pergi ke suatu pameran di Smesco, ya. Di Smesco itu kan banyak sekali pameran kerajinan gitu ya. Itu UMKM yang pameran di situ. Saya ini penggemar kain tenun, Pak. Jadi tenun itu saya koleksi yang bagus-bagus. Saya di dinding-dinding kami pasang etnik begitu ya. Kami suka kayu, kami suka tenun. Nah, kami gantung. Nah, terus satu ketika saya mau beli tenun bagus sekali dari NTT, ya, harganya Rp950.000, gitu ya. Nah, terus saya kasih kartu kredit, dia nggak bisa Pak, nggak bisa. Akhirnya saya ngumpulin uang saya satu-satu 50.000 begitu kan, 50.000-an saya kumpulin satu-satu sampai angka 800.000. Tiba-tiba saya tersadar Pak, banyak juga ya saya belanjanya. Karena ngitung 50.000 aja berapa Pak? 800.000 itu berarti kan sudah 16 lembar kan? Banyak juga ya. Akhirnya saya jadi berpikir, mahal ya. Mahal ya. Akhirnya nggak jadi beli saya. Karena tiba-tiba kita tersadar. Tapi kalau main cashback saja Pak, kelas menengah itu sadar ya? Gak sadar, dia kasih kartu kredit lagi, dia cuma tinggal tanda tangan, dia nggak lihat lagi jumlahnya berapa. Secepat itu transaksi terjadi dan membuat perputaran akan lebih cepat. Nah, menurut saya UMKM akan diuntungkan. Hanya saja
hati-hati, jangan sampai salah kirim, jangan sembarangan COD-nya. COD oke, karena masyarakat ada juga yang menggunakan COD ya, tapi lebih hati-hati, lebih waspada, gitu. Kira-kira begitu. Oke.